Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita dengarkan, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dari surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun, mematikan. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan setiap hari, dan menjadi saluran berkat dari firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Yakobus memberikan satu perbandingan yang cukup provokatif dan memberikan suatu kualitas yang memberikan kepada kita kengerian. Karena lidah itu betul-betul tidak bisa dikuasai dan ada kecenderungan yang sangat tidak terkendali untuk dijadikan alat perbuatan jahat. Yakobus memberikan perbandingan dengan hewan, binatang yang tidak berakal budi yang ada di bumi ini. Mulai dari yang liar, yang terbang, yang melata, yang di laut, semuanya itu ditunjukkan oleh Yakobus kepada kita sebagai orang Kristen bahwa manusia mampu menaklukkan hewan, binatang, seganas apapun, sesulit apapun untuk dikendalikan. Namun manusia tidak bisa, tidak mampu mengendalikan lidahnya. Ini menggambarkan bahwa self-control, pengendalian diri, menjadi hal yang tidak mudah untuk bisa diterapkan. Pada bagian ini, Matthew Henry memberikan kepada kita pembelajaran pengertian supaya kita bisa mendapatkan suatu pemahaman yang mendasar. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa ada binatang singa, binatang-binatang buas, kuda, unta, binatang-binatang yang paling kuat. Ternyata semuanya itu dapat dijinakkan. Kita bisa melihat, menyaksikan di kebun binatang, di tempat-tempat sirkus, bahkan dalam keseharian kita. Ada banyak orang yang masih menggunakan transportasinya dengan menggunakan kuda dan unta. Bahkan ada binatang-binatang yang sudah menjadi jinak, bisa dikendalikan. Ada burung-burung yang tadinya liar, berterbangan, bisa dikuasai oleh manusia. Walaupun manusia tidak punya sayap untuk menangkap, tapi akalnya, teknologinya mampu menangkap burung-burung yang terbang, bahkan ular yang begitu berbahaya, baik bisanya, kelicikannya, juga dapat dijinakkan. Dengan kata lain, manusia diberikan kuasa, otoritas, dan kekuatan dapat menjinakkan, menaklukkan ciptaan Allah yang lain. Tetapi manusia sungguh tidak punya kuasa lagi karena sudah rusak total, sudah berada di dalam keberdosaan dan kecenderungan hatinya berbuat jahat. Manusia, baik saya maupun saudara sekalian, tidak mampu menaklukkan lidah. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sadar memang ada kuasa Tuhan yang menyertai Daniel sehingga singa-singa bertelut. Ada kekuatan dari Allah sehingga Nabi Elia diberikan makan oleh Tuhan melalui burung-burung gagak. Ada Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan besar, namun bisa selamat dan ada di tanah kering. Hal ini merupakan hal yang sudah kita lihat, kita pelajari, bahkan mungkin saja bisa kita hidupi. Binatang-binatang itu tidak hanya dijinakkan dan dimanfaatkan, juga dapat menjadi sarana untuk bekerja berkarya. Namun, sekali lagi, lidah itu jauh lebih ganas,
lebih liar dan lebih menakutkan dari segala binatang itu. Karena dengan perkataan bisa menghancurkan kota, dan dengan perkataan bisa membangun orang. Kita bisa berkata memuji Tuhan, tapi saat yang sama kita juga bisa meninggalkan atau membelakangi Tuhan dengan perkataan. Ini yang memang perlu kita rem penggunaan kata dan lidah. Terlebih di zaman digital ini, sekarang bukan hanya lidah yang sulit dan sukar untuk dikendalikan. Jemari-jemari kita menggunakan teknologi digital, lalu memakainya untuk hal-hal yang bisa saja merusak tatanan kehidupan dan segala hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Pada bagian ini, memang Yakobus mengingatkan kita sebagai orang Kristen, kalau kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengendalikan lidah kita, itu sungguh anugerah yang diberikan oleh Allah dan mendapatkan pertolongan dari Allah yang penuh kuasa. Yakobus tidak bermaksud menggambarkan ini sebagai sesuatu yang mustahil, yang tak mungkin ada perbaikan dan perubahan lagi. Tidak demikian. Memang ada kesulitan kita mengendalikan lidah kita, namun bukan berarti tidak ada yang tidak mungkin. Karena Tuhan mampu mengubah hati manusia, dan dari hati yang diubah oleh Tuhan, tiap orang yang mengalami kebaharuan transformasi dari Roh Kudus berdasarkan kuasanya, firman-Nya, otoritasnya, maka kita dipimpin untuk bisa menguasai dan mengendalikan lidah kita. Kita lebih berhati-hati, berwaspada diri, dan terus berdoa memohon pertolongan agar perkataan kita membangun, memberi penghiburan, dan memberikan satu saluran berkat, damai sejahtera. Ya, kita harus tahu dan kita harus ngaku bahwa kadang-kadang usaha apapun itu bisa saja kita terpeleset, slip of tongue, dan masih saja kurang. Dan lidah kita itu begitu buas, tak terkuasai. Ini memberikan kepada kita gambaran betapa perlunya berdiam diri dan dalam tinggal tenang kita mendapatkan kekuatan. Kalau perlu tidak usah bicara, daripada banyak berbicara dan berkata-kata tapi hampa, sia-sia, tidak bermakna, dan menimbulkan satu kondisi yang membuat kita berada dalam penghukuman. Lidah bukan saja perlu diawasi, dijaga, dan dikendalikan, demikian kata Matthew Henry, sama seperti kita menjaga dan mengendalikan binatang buas yang berbahaya dan beracun itu, tetapi juga kita perlu memperhatikan bagaimana semburan dan dampak yang kita lihat, kita saksikan dan perhatikan dari rusaknya atau tidak terkendalinya perkataan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita mau terus berada di dalam kendali Tuhan, dipenuhi roh Tuhan, dipenuhi firman Tuhan, dan melatih diri berkata-kata yang bijak, berkata-kata yang apa adanya, dengan sopan, tidak membuli, tidak merendahkan, tidak meremehkan, memberi apresiasi, memberi support, dan lebih baik menahan diri untuk tidak berkata-kata daripada terpleset dan mengacaukan semuanya. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.